Monggo bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak Ibu guru hebat SMKPK Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Gimana Bapak Ibu guru hebat kabarnya? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai untuk presentasi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Langsung saja ke materi. Dalam kesempatan kali ini, judul yang saya ambil yaitu pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Kita tahu bahwasanya kedepannya pendidikan vokasi jalan adalah bagaimana SMK itu menghasilkan sebuah produk, sebuah proyek yang mungkin bisa dikolaborasikan antara pihak industri, pihak sekolah, kemudian juga melibatkan dari siswa, kemudian ada juga mungkin masyarakat sekitar seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan materi tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek di SMK. Dalam agenda sesi kali ini, nanti ada pengantarnya, kemudian definisi PJBL dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek, kemudian tujuan, kemudian prinsip-prinsip pengelolaan dan implementasinya. Kalau ini waktunya cukup, kita bahas semuanya, nanti kita lihat durasinya. Nah, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Mungkin Pak Munasiri bisa menjelaskan, Pak Munasiri, monggo. Ya, untuk kalau sepengetahuan saya, pembelajaran berbasis proyek itu kita pembelajaran yang endingnya kita punya produk. Yang produk itu nanti kita bisa gunakan atau bisa ada nilai jual yang ada fungsinya baik untuk diri kita maupun masyarakat pada umumnya. Itu. Mungkin itu Pak. Kalau salah saya maaf. Terima kasih masukannya Pak Munasiri dan jawabannya. Untuk Pak Taufik, karena mungkin Pak Taufik terkait dengan jasa ya di TKR ya Pak. Kalau di TKR gimana Pak Taufik menurut Pak Taufik untuk masalah pembelajaran berbasis proyek Pak Taufik? Ya, baik, terima kasih Pak Joko. Jadi di sekolah kami karena memang kita TKR itu basisnya jasa, tentunya proyeknya atau produknya yang dihasilkan akan berbeda dengan yang mereka produknya dalam bentuk barang. Jadi kalau di sekolah kami kebetulan ini sudah ada teaching factory-nya. Jadi kita sudah ada bengkel sendiri, bengkel Teva namanya. Itu memang setiap hari dibuka dan juga melayani customer dari luar. Jadi baik lewat pamflet atau mungkin lewat Instagram media sosial. Kemudian ketika ada customer datang, tentunya kita melakukan penyambutan, kemudian nanti diarahkan oleh SA keluhannya apa saja. Setelah itu baru dilakukan perbaikan dan terakhir adalah quality control, dan semuanya itu memang kita melibatkan siswa dalam aktivitasnya Pak. Jadi siswa itu tahu bagaimana ketika menerima customer, kemudian melakukan perbaikan sampai nanti QC-nya juga tahu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana siswa itu nanti ketika melayani namanya komplain dari customer, itu yang butuh keahlian khusus yang memang kaitannya dengan bagaimana kita memanage emosi, karena kalau ada komplain kan biasanya naik hitam gitu Pak ya. Begitu Pak. Terima kasih, luar biasa SMKN 3 Semarang ya Pak Taufik. Jadi betul Pak. Luar biasa untuk teaching factory-nya. Mungkin dari Bu
Isti ada informasi untuk masalah PBL-nya di SMK Muhammadiyah Salatiga, Bu, untuk sebelum melanjutkan ke materi saya, perkembangannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Kalau untuk di SMK kami, di SMK Muhammadiyah Salatiga, untuk pembelajaran berbasis proyeknya, selain kita bisa menghasilkan produk, kita juga ada jasa, Pak. Jadi kita juga melayani jasa pemasangan instalasi. Jadi sekiranya dari pihak sekolah, misalkan ada pekerjaan tentang yang berkaitan dengan instalasi, dikerjakan dulu oleh anak-anak, yang mana di situ juga bisa untuk melatih kompetensi dari anak-anak tersebut. Jadi kalau di Muhammadiyah Salatiga masih instalasi ya, Bu? Sebatas instalasi ya? Enggak, produk juga ada, Pak. Jadi kita produk juga ada, tetapi jasa instalasi juga ada. Untuk produknya apa, Bu? Kalau produk kita biasanya itu panel kontrol untuk genset, bikin ATS itu, tetapi ya tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa yang mungkin menggunakan jasa kami. Tapi kita seringnya jasa untuk instalasi penerangan, dan juga yang kecil-kecil itu jasa perbaikan peralatan listrik rumah tangga. Ya, itu malah dari rekan-rekan guru itu biasanya misalkan mempunyai peralatan listrik yang bermasalah atau mungkin rusak, dibawa ke sekolah dan nanti itu dijadikan proyek untuk anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mungkin untuk SMK Muhammadiyah Salatiga sama dengan di tempat saya ya, ada instalasi, ada perbaikan alat rumah tangga, yang cuma yang panel kontrol ini kami yang belum berhasil karena posisinya yang rekanan atau CV yang mitranya ini posisinya di Kudus, jadi jaraknya agak jauh, operasionalnya juga mahal, jadi kemungkinan untuk proyek-proyek untuk panel sementara di off-kan dulu. Nah, mungkin untuk yang terakhir Bu Ardianti, sejauh mana proses pembelajaran berbasis proyek di SMK Lego Boyolali, Bu Ardianti? Iya, ya. Kalau di sekolah saya itu sekolah itu SMK Lego itu, kalau berbasis proyek itu masih lingkupnya di sekolah. Kedengar tuh, Pak? Dengar? Contohnya, Bu? Contohnya apa, Bu? Dengar ya, Pak? Dengar. Contohnya apa? Terdengar. Halo? Kurang keras. Sinyal. Terdengar ya, Pak ya? Contohnya. Oke. Contohnya. Ya, dengar. Sama seperti contohnya itu perbaikan. Jadi sama seperti di tempatnya Bu Isti tadi, kalau di sekolah saya itu masih terbatas di lingkungan sekolah saja. Jadi kalau di sekolah saya itu ya? Di SMK Lego itu masih terbatas di lingkup sekolah, Pak. Jadi belum sampai ke masyarakat sekitarnya. Ya, baik, kira-kira seperti itu ya. Bisa kita simpulkan ternyata dari masing-masing sekolah juga sudah mempunyai keunikan masing-masing, punya kekuatan, punya kelemahan, dan tentunya harapannya ke depan bisa diberbagi setelah kita menjadi SMKPK gitu. Baik, untuk slide berikutnya. Ini pengantar saja, kita pada intinya bahwasanya dari pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berusaha untuk mengusung ya konsep bagaimana membawa industri itu ke sebuah kesekolahan gitu loh. Baik itu sikapnya, baik itu proyeknya, baik itu pembelajarannya yang terbaik seperti itu. Jadi ada mindset industri, mindset profesionalitas, kemudian ada karakter, kemudian ada proyek industri di dalam kelas. Hal ini tentunya untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk slide berikutnya ada 9 indikator yang mungkin harus diperhatikan
di dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Yang pertama adalah kurikulum disusun bersama. Kalau di tempat kami, di SMK Muhammadiyah 2 Cepu, kami biasanya mendatangkan Pak Junedi dari PT Bambang Jaya Trafo Surabaya. Ya, PT Bambang Jaya Trafo Surabaya, spesialis trafo ya produksinya. Untuk tempat Bapak Ibu, apakah sudah menjadi mitra PT Bambang Jaya Bapak Ibu? Belum, Pak. Mungkin kalau berkenan nanti kami bantu untuk menyambung silaturahim ya. Saya punya link di sana. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Itu ada kurang lebih 50 SMK. Kami kemarin terakhir dapat bantuan trafo untuk pembelajaran gitu. Oh iya. Nah kemarin di IHT sinkronisasi kurikulum terakhir itu belum menyampaikan bagaimana kalau di listrik itu kalau pembelajarannya gambar tekniknya itu menggunakan software minimal apa AutoCAD seperti itu. Cuma di lapangan tidak atau belum direalisasikan itu. Masukan dari beliau seperti itu untuk sinkronisasi kurikulum, gambar teknik, listrik, harapannya menggunakan software AutoCAD atau sejenisnya yang bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian untuk indikator yang kedua, pembelajaran berbasis proyek nyata atau real product dari konsumen. Ini kita sudah tidak asing, sudah pernah mengalami. Kemudian untuk peran guru dan instruktur dari industri, ya ini yang kesulitan Bapak Ibu. Nah, mungkin dari Bu Isti punya mantan murid yang punya CV, yang mungkin bisa menjelaskan Bu Isti tentang poin 3 ini, adanya peran guru, instruktur dari industri. Nah, mungkin ada pengalaman bisa di-sharing di sini Bapak Bu Isti, menurut saya. Oke, terima kasih Pak Joko. Ini sekedar sharing ya Pak. Untuk tahun ini kita itu kebetulan sangat kesulitan dalam menempatkan anak PKL karena tahun-tahun sebelumnya kita itu penempatan hampir semua di industri. Nah, karena kondisi pandemi banyak industri yang sementara mending dulu untuk kegiatan itu, dan alhamdulillah ada salah satu murid kami yang dulu sebelumnya dia ikut di PT produksi inverter Pak. Kemudian ya dia bekerja di situ 5 tahun. Setelah itu dia mendirikan CV sendiri. Nah ini kebetulan dia dapat beberapa proyek dari beberapa perusahaan dan membutuhkan tenaga, maka dia merekrut dari siswa kelas 12 yang PKL 12, ini dan ya kebetulan karena ya CV-nya kan memang belum terlalu besar, sementara baru 2 anak dulu, tetapi kalau dilihat dari bobot pekerjaannya sudah lumayan bagus karena juga kadang-kala anak PKL itu kan dari tempat satu dengan tempat yang lain itu kadang berbeda bobot pekerjaannya. Tapi kalau di sini anak itu betul-betul sudah diberi tanggung jawab dan nanti insya Allah harapannya mereka kembali ke sekolah itu sudah mempunyai kompetensi yang lebih. Maksudnya untuk tempatnya di mana? Salatiga juga Bu? Itu tempatnya di daerah Pak, luar kota di Koripan, itu masuknya Kabupaten Boyolali. Boyolali mana? Bu Ardianti belum dengar Bu Ardianti CV-nya. Daerah Koripan, CV Adita. Bergerak di bidang itu Pak, kontrol panel itu, iya. Jadi dia jasa untuk membuat kontrol panel sama ya serabutan sih dia. Kadang dia juga untuk perbaikan servo. Juga. Jadi rekanan-rekanannya itu malah dia juga di online kan. Dia kadang dapat orderan untuk perbaikan dikirim dari luar daerah. Kemudian setelah jadi kemudian dikirimkan kembali gitu. Jadi tidak hanya istilahnya langsung ketemu dengan konsumen, tapi juga lewat online juga. Oh iya. Terima kasih Bu Isti informasinya. Gitu. Kemudian yang keempat kita lanjutkan, ada yang indikator yang keempat adalah praktek kerja lapangan. Nah ini informasi menarik dari saya.
saya itu di tempat kami SMK Muh 2 CEP itu mengkolaborasikan PKL dalam kota dan PKL luar kota. PKL dalam kota 3 bulan, Cepu dan sekitarnya, Blora, Bojonegoro, Rembang, kemudian mewajibkan PKL luar kota. Itu ada di Gresik, banyak sekali, Surabaya, Mojokerto, Solo, Pati, Kudus, Semarang, itu yang sudah kami lakukan. Banyak informasi bagus lah terkait PKL di luar kota itu, industri-industri besar, Bapak Ibu. Mungkin kalau nanti, Pak Joko. Iya, monggo Pak Munasiri. Kalau di luar kota itu monitornya gimana? Mahal biayanya. Iya, jadi ini bocoran ya. Jadi kalau PKL luar kota itu memang dengan sengaja kami tarik iuran biaya Bapak Ibu. Itu sudah diketahui oleh kepala sekolah dan seizin kepala sekolah, disetujui oleh orang tua. Anak juga siap tanda tangan pernyataan bersedia mengikuti PKL luar kota. Wajib 3 bulan di luar kota. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan monggo tentang PKL. Mungkin Pak Tapek masih lokal saja ya Pak, kalau TKR di SMKN 3 Semarang. Baik, untuk SMK 3 ini untuk PKL untuk tahun ini kan, ini mulai bulan Juli ini Pak, tanggal 5 kemarin. Itu ada beberapa yang di Auto 2000 Bandung, kemudian yang paling jauh ada di Batam. Itu luar biasa Batam. Iya, memang paling jauh di sana Pak. Terus kalau yang lain ya masih lingkup Kota Semarang, Demak, Kudus. Paling hanya itu Pak yang mayoritas, cuma untuk beberapa siswa untuk tahun ini memang ada yang di Batam, ada juga yang di Bandung itu Pak. Kemudian ada informasi bagus lagi ini. Saya pernah studi banding di SMK PGRI 3 Malang. Itu sekolahnya 3 tahun, tapi PKL-nya 1 tahun. Mantap kali itu. Jadi kelas 1 pendidikan karakter, kelas 2 pendidikan industri 1 tahun full, tidak ada pembelajarannya. Tahun yang ketiganya persiapan ujian nasional, ujian praktek. Anaknya luar biasa hasilnya itu. Wajib 1 tahun di industri. Itu Bapak Ibu. SMK PGRI 3 Malang. Muridnya sampai 3.000 sampai 4.000. Pak, itu 1 tahun itu dari berbagai tempat, dari beberapa tempat atau hanya 1 tempat? Ya nanti tempat untuk masalah PKL-nya. untuk waktunya itu fleksibel, ada yang bersedia, tapi kebanyakan memang banyak yang bertahun, 1 tahun. Gitu, industri-industri besar. Gitu. Karena pengalaman saya itu dulu mengajukan untuk 6 bulan saja, dari perusahaan itu ada beberapa yang keberatan Pak, ada yang 3 bulan, terlalu lama. Ya. Itu mungkin bulan, atau beberapa tempat gitu nggih. Jadi 3 bulan di PT ini, 3 bulan di sini gitu. Yang penting 1 tahun itu di industri. Oh, gitu. Padahal menurut saya Bapak Ibu, saya cek desanya, peralatannya itu jauh dengan tempat saya, jauh lengkap tempat kami. Mungkin dengan tempat Bapak Ibu lengkap SMK panjenengan, nggak punya peralatan praktek. Akhirnya di situ. Oke, terima kasih. Ya mungkin itu kira-kira gambaran tentang project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Dari presentasi saya cukupkan. Tadi banyak tanya jawab, jadi mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya selaku pemateri ataupun menyampaikan jawaban ataupun memberikan masukan ataupun menyanggah ataupun menyimpulkan awal dari akhir ada kesalahan. Ya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pernah di hati panjenengan ya Bapak Ibu. Mungkin untuk terakhir di presentasi ini kita tutup dengan berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.